Baik lagi bareng Yas di Ngopi, ngobrolin film di mana satu film, satu cerita buat kalian. Kali ini Yas akan membawakan alur film yang baru aja keluar berjudul Dune, yang berdasarkan dari adaptasi novel berjudul sama yang diisi oleh bintang-bintang Hollywood yang lagi naik daun seperti Zendaya, Jason Momoa, dan peran utamanya Timothée Chalamet. Walaupun sebenarnya film ini bukan yang adaptasi pertama, tapi yang terbaru karena sebelumnya udah ada adaptasi novel tersebut dari film hingga serial. Karena filmnya agak panjang ya saya akan ngejelasin alur ceritanya secara garis besarnya aja. Karena film ini tuh alurnya lambat dan penuh dengan politik daripada action. Oke, langsung aja. Film ini dibuka dengan penjelasan dari seorang wanita penduduk asli dari sebuah planet bernama Arrakis, di mana Arrakis ini adalah sebuah planet yang hampir keseluruhan planetnya tertutup oleh padang pasir. Tetapi di planet ini ada sumber daya alam yang bernama Spice yang diincar oleh ras-ras asing yang sekarang menjajah planet tersebut, yang bernama The Harkonnens. Dan dengan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut membuat mereka menjadi sangat kaya raya, bahkan lebih kaya dari kaisar pemimpin mereka. Rakyat anarkis tidak terima dan melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah, tapi sayangnya mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk melawan. Dan tentu saja pada akhirnya banyak rakyat Arrakis yang mati akibat perlawanan ini. Suatu hari setelah sekian lama The Harkonnens menjajah planet ini, tiba-tiba saja ada perintah dari kaisar yang membawahi hampir semua ras yang ada memerintahkan The Harkonnens untuk pergi dari planet tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan adalah siapa penjajah selanjutnya yang dipilih oleh kaisar. Scene berlanjut kepada seorang pemuda yang terbangun dari mimpinya di sebuah planet bernama Caladan, tempat tinggal dari House of Atreides, salah satu ras bangsawan terkuat dalam segi militer. Dan pemuda ini adalah anak satu-satunya dari bangsawan Atreides yang membuatnya menjadi pewaris tunggal dari ras Atreides itu sendiri. Pemuda ini bernama Paul. Utusan dari kaisar datang dengan membawa sebuah surat perintah untuk ayah Paul yang bernama Duke Leto, di mana isi dari surat tersebut memerintahkan ras Atreides untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh The Harkonnens di planet Arrakis yang tentu saja diterima oleh ayah Paul. Di planet Arrakis, spice digunakan sebagai obat-obatan oleh para penduduk asli, tapi di tangan kekaisaran, spice digunakan sebagai semacam bahan bakar untuk terbang melintasi galaksi dan antar planet, yang mana membuat spice menjadi sumber daya alam paling berharga di alam semesta. Dalam kunjungan utusan kaisar ini ada seorang wanita tua bercadar yang bernama House Helen Mohiama, disebut juga Thras Sayre. Ya, bisa dikatakan senayang dari kaisar yang meminta kepada ibu Paul, Jessica, yang merupakan murid dari senayang tersebut dan ras yang sama dengannya, yaitu Bene Gesserit, untuk bisa bertemu dengan Paul. Ras ini memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan orang dengan suaranya. Karena Paul adalah campuran antara ras ibunya dan ayahnya, Paul juga memiliki kekuatan ini, tetapi belum bisa mengendalikannya. Dan senayang ini ingin mengetahui seberapa besar kekuatan yang Paul miliki dan tentang mimpi yang Paul lihat setiap malam. Ya, bisa dikatakan ras Bene Gesserit ini adalah ras yang mengendalikan politik dari balik layar. Karakter lain pun diperkenalkan seperti Garny, salah satu tangan kanan ayah Paul yang merupakan ahli senjata dan komandan tertinggi tentara Atreides. Dan ada juga Duncan, ahli pedang, juga merupakan komandan tentara Atreides, dan mereka berdua adalah mentor Paul dalam bela diri dan senjata. Di planet lain, di tempat ras The Harkonnens tinggal, pemimpin ras ini bernama Baron Vladimir. Dan tangan kanannya merupakan keponakannya sendiri yang bernama Beast Raban. Di sini Beast marah-marah karena sang kaisar mengusir mereka dari Arrakis dan menunjuk kaum Atreides yang menggantikannya. Baron pun mengatakan bahwa kaisar memiliki kekuasaan yang tidak bisa dibantah dan orang yang sangat berbahaya, serta memiliki sifat kecemburuan yang sangat besar. Jadi ya, bisa dikatakan bahwa ada maksud terselubung dari kaisar menunjuk ras Atreides ke Arrakis. Akhirnya ras Atreides sampai di Arrakis. Saat kedatangan pertama ini, mereka disambut oleh para penduduk asli Arrakis yang menerikan sebuah kata, lisan al-gaib, yang diartikan adalah suara dari dunia lain. Di Arrakis itu ada ramalan bahwa mereka akan terbebas dari semua ini di saat kedatangan lisan al-gaib.
yaitu orang yang akan menuntun mereka menuju kebebasan. Dan entah gimana ceritanya nih, mereka beranggapan bahwa ibu Paul adalah ibu yang membawa lisan al-gaib, yaitu Paul itu sendiri. Ras Harkonnens mendirikan sebuah kota besar yang menjadi tempat tinggal untuk produksi spice dan aman dari badai pasir, serta yang paling berbahaya adalah sandworm atau cacing yang sangat besar. Harkonnen yang licik ini meninggalkan peralatan yang rusak sehingga membuat kota tersebut tidak bisa memproduksi spice yang membuat Duke Leto kewalahan. Di planet Harkonnens ternyata House Helmhoem mendatangi Baron memimpin dari Harkonnens. Di sini akhirnya terlihat nih tujuan asli dari Kaisar. Kenapa dia memilih Atreides untuk menggantikan Harkonnens? Ini dikarenakan sang Kaisar cemburu dengan ras Atreides yang semakin memiliki pengaruh yang bisa mengancam kekuasaan Kaisar. Jadi Kaisar memerintahkan Harkonnen dibantu dengan tentaranya untuk membunuh ras Atreides di Arrakis nanti. Tapi di sini Mother Mohiam meminta kepada Baron untuk tidak membunuh Jessica dan Paul karena mereka berdua dalam perlindungannya. Baron pun menyetujui walaupun sebenarnya dia tidak akan pernah membiarkan mereka hidup. Di Arrakis, Duke Leto memanggil Duncan untuk kembali dan bertemu dengan salah satu petinggi kaum Fremen yang merupakan sebutan untuk penduduk asli Arrakis yang memiliki mata berwarna biru. Duke Leto menawarkan kerjasama agar mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling bantu-membantu. Tapi ya tentu saja Stilgar, pemimpin dari Fremen, menolak dengan halus karena masih dalam bayang-bayang jajahan Harkonnen sebelumnya. Karakter baru pun diperkenalkan di sini yang bernama Dr. Lid Kynes, ekologis yang diutus Kaisar yang merupakan ahli dalam spice yang juga memberikan baju khusus bernama Steel Suit agar bisa berkelana dengan aman di planet Arrakis. Karena Dr. Liat ini adalah seorang Freeman yang pelajari Paul karena mendengar ramalan yang sama bahwa Paul adalah lisan al-gaib. Di sini pun Dr. Liat menjelaskan kenapa kaum Freeman itu berwarna biru, karena dari lahir sudah terlalu banyak menghirup spice yang membuatnya seperti itu. Dr. Liat membawa Duke Leto, Gendry, dan Paul ke tempat penambangan spice dan melihat langsung bagaimana mesin itu bekerja. Jadi spice ini sebenarnya berupa serbuk dan ditambang dari pasir yang ada di gurun, dan spice ini adalah serbuk yang berkilauan. Di sini juga kita bisa melihat kedatangan bom yang menyerang mesin penambang. Duke Leto pun memerintahkan untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak di mesin penambang sebelum cacing besar itu datang. Dan saat Paul ikut membantu menyelamatkan para penambang dan keluar dari pesawat, ia menghirup spice dan mendengarkan suara yang seperti mengenalnya dan membisikkan sebuah kata asing. Kwisatz Haderach bangkit. Paul yang seperti terhipnotis diam dan tidak bergerak, tapi pada akhirnya Gendry menyadarkannya dan membawanya ke pesawat, dan kita bisa melihat nih sang cacing raksasa memakan mesin penambang tersebut. Balik di kota, Paul diperiksa oleh Dr. Yuh, dokter keluarga dari ras Atreides, yang mengatakan bahwa yang dilihat dan didengar oleh Paul hanya halusinasi saja. Ibu Paul pun menanyakan apa yang dia lihat. Paul menceritakan melihat wanita bermata biru yang hampir tiap malam dia lihat di mimpinya, dan dia juga melihat kematiannya sendiri. Ya, bisa dikatakan masa depan di mana dia ditusuk oleh seseorang. Di saat bersamaan di planet Sausa Secundus, di mana para tentara kekaisaran bersiap-siap untuk menyerang Atreides bersama dengan Harkonnens. Saat malam di Arrakis, tiba-tiba saja sistem pertahanan dari kota yang ditinggalin oleh Duke Leto mengalami kegagalan dan para tentara Harkonnens menyerbu ke planet Arrakis bersama dengan tentara-tentara kekaisaran. Hal ini menyebabkan perang yang tidak bisa dihindari antara tentara Atreides yang dipimpin oleh Gendry dan mereka. Duke Leto yang terbangun pun keluar dari kamarnya dan diserang dari belakang yang ternyata adalah Dr. Yuh. Ternyata Dr. Yuh mata-mata dari Harkonnens yang melemahkan pertahanan di kota. Dia melakukan hal ini karena dia memiliki keluarga yang ditahan oleh Baron dan ingin membebaskannya. Tapi Dr. Yuh memberikan sebuah obat ke mulut Duke Leto dan mengatakan kepadanya untuk bisa memilih waktu yang tepat untuk menggigit obat tersebut, sehingga mengeluarkan racun yang bisa membunuh orang di sekitarnya dan meyakinkan Duke Leto bahwa Jessica dan Paul akan baik-baik saja. Tidak bisa dipungkiri dengan kepungan dari pihak Harkonnens dan kekaisaran membuat tentara Atreides kalah jumlah dan kalah. Duke Leto pun ditangkap.
Duncan yang mencari Paul dan tidak menemukannya akhirnya melarikan diri dengan pesawat. Jessica dan Paul dibawa keluar dari kota oleh Harkonnens untuk dibunuh dan dibuang di padang pasir. Di sini Jessica memberikan tanda kepada Paul untuk menggunakan kemampuannya mengendalikan orang dan berhasil membuat tentara Harkonnens melepaskan mulut Jessica, dan Jessica menggunakan kemampuannya untuk membunuh tentara yang lain dan membebaskan ikatan talinya. Pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dan melihat kehancuran kota tempat yang mereka tinggali sebelumnya. Akhirnya Baron berhasil menguasai Arrakis kembali dan tentu saja mendapatkan Duk Leto di hadapannya. Dr. Yu meminta hal yang dijanjikan Baron kepadanya. Tetapi ya, seperti penjahat-penjahat seperti pada umumnya ya, Baron mengingkari perjanjiannya dan malah membunuh Dr. Yu. Saat dia mendekat ke Duk Leto menggigit obat yang diberikan oleh Dr. Yu dan racun pun menyebar yang membuat semua orang di ruangan tersebut keracunan dan mati. Tapi ternyata Baron ini nggak mati guys, dan berhasil selamat dengan bergelantungan di langit-langit karena dia itu punya semacam alat yang dia naikin supaya bisa terbang ke atas gitu. Paul dan ibunya mencoba bertahan hidup di gurun dengan berlindung di dalam kemah berasan pasir dan spice yang membuat Paul terlalu banyak menghirup spice tersebut. Hal ini membuat Paul mendapatkan penglihatan lagi dengan gadis yang sama. Bedanya, di sini dia melihat mereka menjadi seperti pasangan dan memimpin sebuah pemberontakan dalam skala besar, yang tentu saja saat sadar membuat Paul ketakutan dan bingung. Saat pagi tiba dan keluar dari tendanya, Paul bertemu dengan Duncan dan membawa mereka ke tempat persembunyian Dr. Liet dan para freeman lainnya. Di tempat persembunyian Dr. Liet, Paul mengajak Dr. Liet bergabung dengannya untuk melakukan pemberontakan terhadap Kaisar dan tentu saja pada akhirnya merebutkan tahta kekaisaran. Dr. Liet pun memperingatkan Paul bahwa apa yang dia lakukan itu bisa membuat perang antar para bangsawan dan kekaisaran. Dr. Liet juga menjelaskan bahwa Kaisar takut kepada ras Atreides, oleh sebab itu dia membasmi ras Atreides. Paul pun mencoba menarik simpati Dr. Liet dengan membawa tentang lisan al-gaib yang dipercaya oleh para kaum freeman yang membuat Dr. Liet sedikit bimbang. Tapi pada akhirnya ketenangan di tempat persembunyian ini tidak berlangsung lama dan para tentara Harkonnens berhasil datang ke tempat ini dan menyerbu masuk. Duncan pun mencoba untuk menahan mereka dan sangat disayangkan sekali ini ya. Pada akhirnya Duncan mengorbankan diri untuk menahan para tentara di luar ruangan tersebut dan akhirnya mati. Salah satu komandan paling keren ini mati guys. Paul, ibunya dan Dr. Liet melarikan diri dari lorong rahasia dan pada akhirnya berpisah. Paul dan ibunya pun berhasil melarikan diri dengan pesawat Duncan, sedangkan Dr. Liet saat keluar dan berada di gurun pasir menaruh semacam alat di tanah yang memanggil cacing raksasa semakin mendekat. Tapi sayangnya dari belakang Dr. Liet ditusuk dan sebelum cacing raksasa sampai dan menelan mereka semua, Dr. Liet mengatakan bahwa dia hanya mempunyai satu majikan, yaitu Sai-Hulud. Sai-Hulud ini adalah nama lain dari cacing raksasa yang ada di Arrakis yang juga dianggap sebagai dewa oleh kaum freeman. Paul dan Jessica mencoba melarikan diri dari kejaran para Harkonnens dengan masuk ke dalam badai pasir yang tentu saja hampir membuat mereka juga mati. Tapi pada akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran prajurit Harkonnen dan terdampar di padang pasir Arrakis. Mereka berdua pun langsung menuju bebatuan terdekat untuk menghindari cacing raksasa dan memakai steel suit mereka. Setelah beradaptasi, Jessica menemukan sesuatu di kejauhan yang seperti tempat perkemahan para freeman dan menyarankan untuk menuju ke sana. Paul pun mengajari ibunya bagaimana cara berjalan di atas pasir agar tidak terdeteksi oleh cacing raksasa. Tapi di setengah perjalanan tiba-tiba saja cacing raksasa tersebut dapat mendeteksi mereka dan langsung menuju ke tempat mereka berada. Paul dan ibunya pun berlari sangat cepat dan pada akhirnya sampai di perbukitan batu dan cacing ini keluar dari dalam pasir dan seperti hanya menatap Paul yang pada akhirnya dia pergi. Di bukit bebatuan ini mereka bertemu dengan kaum freeman yang dipimpin oleh Stilgar, pemimpin freeman yang dulu pernah bertemu dengannya dan ayah Paul, Duk Leto.
Awalnya sih Stilgar nggak mau melukai Paul dan ibunya karena menganggap mereka ini nggak lemah. Dan Freeman bisa mengajar mereka cara hidup ala kaum mereka. Tetapi pengikut Stilgar pun mempertanyakan apakah mereka ini lisan al-gaib yang dijanjikan. Dan banyak juga pengikut Stilgar yang tidak sabaran karena mereka kelaparan dan kehausan. Ini dikarenakan karena Paul dan ibunya punya cadangan air di steel ship mereka dan para pengikut Stilgar ingin mengambil itu. Akhirnya pengikut Stilgar menyerang mereka berdua, tetapi Paul dan ibunya pun tidak bisa dianggap remeh dan mencoba melawan, yang membuat para kaum Freeman yang menyerang pun kalah. Stilgar akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa mereka berdua dalam pelindungannya dan tidak memperbolehkan siapapun menyerangnya. Di sini nih, setelah sekian lama nih dari awal film cuma ketemu di mimpi, akhirnya untuk pertama kalinya Paul bertemu dengan wanita yang ada di mimpinya, yang pada akhirnya nih kita tahu namanya adalah Chani. Tapi ternyata masih ada pengikut Stilgar yang bernama Jamis tidak terima akan keputusan Stilgar dan mengajak Paul dengan Amtal. Ini adalah sebutan pertarungan sampai mati di bangsa Freeman. Paul pun menerima tantangan ini dan akan dilangsungkan saat fajar nanti. Sebelum pertarungan, Chani memberikan sebuah belati kepada Paul yang terbuat dari gigi Sai-Hulud. Akhirnya mereka pun mulai bertarung. Awalnya sih Jamis mendominasi ya, tapi Paul berhasil mendesak Jamis dan memintanya untuk menyerah. Tapi Stilgar memperingatkan bahwa dalam Amtal tidak ada kata menyerah dan salah satu dari mereka harus mati. Awalnya Paul ragu, tapi akhirnya melihat Jamis yang tidak mau menyerah membuat Paul terpaksa membunuhnya. Stilgar pun kagum akan kemampuan Paul dan akan mengajaknya ke pusat peradaban Freeman untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Jessica menolak dan hanya menginginkan pesawat untuk bisa pergi keluar dari planet ini. Tetapi Paul menolak dan mengatakan bahwa ayahnya datang ke sini bukan untuk spice ataupun kekayaan, tetapi untuk bisa mendapatkan kepercayaan dan kekuatan dari kaum Freeman. Paul memutuskan untuk tinggal di Arrakis dan belajar hidup bersama dengan bangsa Freeman. Saat berjalan nih di kejauhan, Paul melihat Sai-Hulud di padang pasir dan terlihat di atas. Ini ada sesuatu yang keren banget nih guys. Ada seseorang yang mengendarai Sai-Hulud ini kayak surfing gitu, kayak alat surfing buat di padang pasir. Ya, pada akhirnya Chani mengatakan bahwa ini hanyalah awalnya saja. This is only the beginning. Oke, itu tadi alur cerita dari film Dune dan ini baru part satunya aja guys. Masih ada part 2 yang akan menyusul di tahun 2023. Jadi ya harus sabar ya. Seperti biasa, jika kalian suka alur cerita film ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.